Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah sahabat Hijab TV yang berbahagia, pada kesempatan ini saya akan menceritakan kilas biografi tentang salah seorang ulama besar Indonesia yang mendunia, ialah Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani. Syekh Nawawi Al-Bantani, beliau selain menjadi intelektual Islam yang produktif, juga tercatat dalam sejarah telah berperan menggelorakan perjuangan melawan kolonial Belanda. Syekh Nawawi lahir dalam tradisi keagamaan yang sangat kuat di Kampung Tanara, sebuah desa kecil di Kecamatan Tirtayasa, Kabupaten Serang, Banten, yang mana sekarang disebut Kampung Pesisir Desa Pedalaman, Kecamatan Tanara, Serang, Banten. Tepatnya pada tahun 1230 Hijriah atau 1815 Masehi. Ayah Syekh Nawawi merupakan seorang ulama lokal di Banten bernama Syekh Umar bin Arabi Al-Bantani, sedangkan ibunya bernama Nyai Zubaidah, seorang ibu rumah tangga biasa. Syekh Nawawi Al-Bantani merupakan generasi ke-12 dari Sultan Maulana Hasanuddin, Raja pertama Banten, putra dari Sunan Gunung Jati, Cirebon. Dari jalur inilah nasab beliau sampai kepada Kangjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau adalah putra sulung dari 7 bersaudara, yaitu Tubagus Ahmad Syihabuddin, Tubagus Tamim, Tubagus Said, Tubagus Abdullah, Nyai Thaqilah, dan Nyai Sariyah. Syekh Nawawi menikah dengan Nyai Nasimah, gadis asal Tanara, Serang, dan dikaruniai 3 anak. Mereka adalah Nyai Nafisah, Nyai Maryam, dan Nyai Rupiah. Namun sang istri wafat mendahului beliau. Sejak berusia 5 tahun, Syekh Nawawi sudah memulai belajar ilmu agama Islam langsung dari ayahnya bersama saudara-saudara kandungnya. Syekh Nawawi mempelajari tentang pengetahuan dasar bahasa Arab, fikih, tauhid, Al-Quran, dan tafsir. Pada usia 8 tahun, bersama kedua adiknya, Tubagus Tamim dan Tubagus Ahmad, Syekh Nawawi berguru kepada Kiai Haji Sahal, seorang ulama terkenal di Banten saat itu. Kemudian melanjutkan kegiatan menimba ilmu kepada Syekh Baing Yusuf Purwakarta. Di usianya yang belum genap 15 tahun, Syekh Nawawi telah mengajak banyak orang sampai kemudian ia mencari tempat di pinggir pantai agar lebih leluasa mengajar murid-muridnya yang kian hari bertambah banyak. Baru setelah usianya mencapai 15 tahun, Syekh Nawawi menunaikan haji dan kemudian berguru kepada sejumlah ulama masyhur di Makkah saat itu. Beliau terinspirasi dari perkataan Imam Syafi'i untuk bepergian menuntut ilmu. Nawawi pun bertolak ke Mekah yang masyhur sebagai pusat pengajaran Islam di Masjidil Haram. Karena kemasyhurannya, Syekh Nawawi Al-Bantani kemudian dijuluki sebagai Syed Ulama Al-Hijaz atau pemimpin ulama Hijaz, Al-Imam Al-Muhakkik wa Al-Fahammah Al-Mudakkik, yaitu imam yang mumpuni dalam keilmuannya, hingga Imam Ulama Al-Haramain atau imam ulama 2 kota suci. Muhammad Nawawi berguru dengan banyak ulama terkenal di Arab seperti Said Ahmad An-Nahrawi, Said Ahmad Ad-Dimyati, Said Ahmad Zaini Dahlan, serta Syekh Muhammad Khatib Al-Hambali. Muhammad Nawawi belajar ilmu keagamaan di Tanah Suci selama 3 tahun. Selepas itu, ia kembali ke kampung halamannya dan melanjutkan pengajaran di pesantren ayahnya. Sekembalinya dari Mekah itulah Syekh Nawawi kian tegas terhadap penjajahan Belanda. Banyak dari ceramah-ceramahnya menggelorakan semangat perjuangan dan mengutuk kolonial Belanda. Akibatnya, pemerintah Belanda dan banyak pejabat lokal yang bekerja kepada kolonial amat membenci Syekh Nawawi. Sepak terjang Syekh Nawawi kian diawasi karena ceramahnya dianggap bisa memobilisasi massa. Selain itu, Syekh Nawawi juga muak dengan sikap priai lokal yang tunduk kepada penjajah
dan melakukan praktek korupsi serta suap menyuap. Lantaran itulah Syekh Nawawi merasa tidak betah tinggal di tanah air dan kembali ke Mekah untuk menuntut ilmu lagi. Diceritakan juga bahwa proses menuntut ilmu Syekh Nawawi amatlah panjang, sekitar 1830 sampai 1860 Masehi. Dalam rentan tahun itu, beliau juga belajar ilmu tasawuf dari Syekh Ahmad Khatib Sambas dan Syekh Abdul Ghani Bima. Perjalanan panjang dalam menuntut ilmu itulah menjadikan Syekh Nawawi begitu mumpuni, alim ulama terkemuka di bidang keislaman. Ia menjadi guru yang disegani penuntut ilmu dari berbagai penjuru dunia. Terlebih ketika Syekh Nawawi dipercaya mengajar di Masjidil Haram selama 10 tahun, yakni 1860 sampai 1970 Masehi. Selepas itu, Syekh Nawawi berkonsentrasi menulis sejumlah kitab yang membahas berbagai ilmu keislaman, mulai dari tafsir, fikih, usuluddin, ilmu tauhid, tasawuf, sejarah Islam, tata bahasa Arab, hadis, dan akhlak. Karyanya amatlah banyak, bahkan diperkirakan lebih dari 100 kitab keislaman, mencakup kitab tafsir Al-Munir yang fenomenal, kitab Ats-Tsamar Ayyan-Ayah, syarah dari Ar-Riyadul Badi'ah, Al-Aqaid As-Samin, syarah Fathul Al-Mubin, Sulam Al-Munajah, syarah Safinah As-Salah, dan sebagainya. Pada suatu waktu di sebuah perjalanan dalam Sukduf, Syekh Nawawi pernah mengarang kitab dengan menggunakan telunjuknya sebagai lampu. Hal tersebut terjadi karena tidak ada cahaya dalam Sukduf. Sementara aspirasi dalam menulis kitab tengah kencang mengisi kepalanya, Syekh Nawawi kemudian berdoa kepada Allah agar telunjuk kirinya dapat menjadi lampu, menerangi jari kanan yang akan digunakan untuk menulis kitab, yang kemudian lahirlah dengan nama kitab Maroqi Al-Ubudiyah, syarah dari matan Bidayah Al-Hidayah. Sayangnya, semua itu harus dibayarkan dengan cacat pada jari telunjuk kiri, karena cahaya yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala pada telunjuk kirinya itu membawa berkas yang tidak hilang. Usai mengajar di Masjidil Haram, Syekh Nawawi Al-Bantani membuka pengajaran mandiri di tempat tinggalnya sejak saat itu. Ratusan penuntut ilmu berbondong-bondong datang ke rumahnya sejak pagi hingga siang. Setiap hari, setidaknya Syekh Nawawi memberikan kuliah Islam dalam 3 mata pelajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan murid-muridnya. Kendati demikian, Syekh Nawawi tetap memberikan suntikan semangat perjuangan kepada murid-muridnya yang berasal dari Nusantara. Hal ini terbukti dari sebagian muridnya yang menjadi tokoh Islam, beberapa di antaranya yang kemudian menjadi ulama besar di Indonesia. Beliau adalah Kiai Haji Hashim Asy'ari, pendiri NU, Kiai Haji Ahmad Dahlan, pendiri Muhammadiyah, Syekh Thohir Jamaluddin, Singapura, Haji Abdul Karim Amrullah, ayah dari Buya Hamka, Syekhona Khalil Bangkalan, dan lain sebagainya. Setelah mengabdi pada Islam selama 84 tahun, Syekh Nawawi meninggal dunia pada 25 Syawal 1314 Hijriah, tepatnya 1897 Masehi. Makamnya terletak di Permakaman Ma'la, Makkah Al-Mukarramah. Indonesia sendiri setiap tahunnya selalu diperingati haul wafatnya Syekh Nawawi di Pondok Pesantren An-Nawawi di Tanara, asuhan dari Kiai Haji Ma'ruf Amin yang kini menjabat sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia periode 2019 sampai 2024. Sementara itu, pada saat pemerintah Arab Saudi mempunyai kebijakan bahwa orang yang telah dikubur selama setahun, kuburannya harus digali. Tulang belulang si mayat kemudian diambil dan disatukan dengan tulang belulang mayat lainnya. Selanjutnya, semua tulang itu dikuburkan di tempat lain di luar kota.
dan lubang kubur yang telah dibongkar dibiarkan tetap terbuka hingga datang jenazah berikutnya. Kebijakan tersebut dijalankan tanpa pandang bulu hingga menimpa pula pada makam Syekh Nawawi Al-Bantani. Setelah kuburannya genap berusia 1 tahun, datanglah petugas dari pemerintah kota untuk menggali kuburannya. Tetapi yang terjadi adalah hal yang tak lazim. Para petugas kuburan itu tak menemukan tulang belulang seperti biasanya. Yang mereka temukan adalah satu jasad yang masih utuh, tidak kurang satu apapun, tidak lecet, dan tidak ada tanda-tanda pembusukan seperti lazimnya jenazah yang telah lama dikuburkan. Bahkan kain kafan penutup jasad Syekh Nawawi tidak sobek dan tidak lapuk sedikit pun. Kejadian tersebut mengejutkan para petugas. Mereka mendatangi atasannya dan menceritakan apa yang telah terjadi. Setelah diteliti, sang atasan kemudian menyadari bahwa makam yang digali itu bukan makam orang sembarangan. Langkah strategis pun lalu diambil, yaitu larangan dari pemerintah untuk membongkar makam Syekh Nawawi. Jasadnya lalu dikuburkan kembali seperti sedia kala, dan hingga sekarang makam Syekh Nawawi tetap berada di Ma'la, Mekah Al-Mukarramah. Ila hadrati Asy-Syaikh Muhammad Nawawi Al-Bantani, lahul Fatihah. وصحبه وسلم.